Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif Rafi hadir. Azaria Hadir. Kalisa Hadir. Farhan Hadir. Mutahara kelas 7A. Bagi luar. Mana semangatnya kelas 7A? Luar biasa. 7A. Selamat pagi. Oke. Untuk hari ini di pertemuan yang lalu kalian sudah bekerja sama dengan kelompok melakukan kegiatan bersama-sama berupa apa Mas Galang? Kemarin di pertemuan yang lalu kegiatannya apa? Wawancara terhadap siapa? Guru, narasumbernya siapa saja kelompoknya kalian? Ibu kantin, Pak gurunya atau ibu guru siapa namanya? Pak Bayu dan juga ibu kantin namanya siapa beliau? Dan Mbak Ani. Jadi Pak Bayu dan Mbak Ani. Oke. Itu adalah kegiatan kalian kemarin ketika di pertemuan yang lalu, yaitu tentang melakukan wawancara tentang keadaan pencemaran lingkungan di sekolah kita. Nah, untuk hari ini adalah lanjutan kegiatan yang kemarin. Kita akan bersama-sama ya merancang dari permasalahan yang sudah kalian dapatkan di pertemuan yang lalu, kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan untuk sekolah. Dan semua itu nanti kalian tuangkan ke dalam LK yang sudah tersedia ya. Gimana? Jadi nanti hari ini kita akan bersama-sama merancang atau memberikan gagasan ya. Ini baru gagasan ya. Jadi kalian mau punya ide sekreatif apapun silahkan tuangkan. Kira-kira kalian akan melakukan apa untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kalian temui. Nah, yang pertama nanti kalian tuliskan di sini gagasan untuk spendable Birama, latar belakangnya apa? Permasalahan apa yang nanti akan kalian fokuskan? Kemudian apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Kemudian gagasan apa yang akan diajukan? Kalian mau mengajukan ide apa? Kemudian yang berikutnya, mengapa ide kalian itu penting? Kenapa itu penting? Gitu ya. Setelah itu di rincian gagasan silakan tulis judulnya. Nah, judulnya usahakan semenarik mungkin ya. Meskipun mungkin kegiatannya pernah kita lakukan bersama, tapi coba berikan judul yang unik. Misalkan seperti sekolah kita kan punya jargon berirama. Itu kan sebenarnya bersih, indah, rapi, nyaman gitu. Tetapi nggak disebutkan bersih, indah, rapi, nyaman, tapi kita menyebutkannya berirama. Nah, coba kalian buat judul yang menarik sehingga teman-teman kalian tuh kepo, itu apa sih gitu. Kemudian di bagian yang kedua, nanti kalian sebutkan tujuan program itu apa. Kenapa harus ada program itu? Kenapa ada produk itu? Buat apa? Gitu. Setelah itu yang ketiga, kalian gambarkan secara rinci bagaimana pelaksanaannya, atau mungkin kalau produk bagaimana gambar produknya dan sebagainya gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Jika tidak ada, nanti kalian lanjutkan. Kira-kira untuk membuat program itu kalian butuh perlengkapan apa saja? Kalian butuh apa? Kemudian siapa saja yang akan menjadi target kalian? Misalkan di sekolah berarti targetnya siapa? Misalkan siswa SMP Negeri 3 Belik, atau guru, atau kantin, atau sebagainya. Kalian sebutkan targetnya tuh siapa sih yang akan jadi target kalian. Nah, setelah itu kalian tuliskan nama-nama kelompoknya, dibagi-bagi tugas, peran masing-masing anak itu dalam kelompok kalian jadi apa. Gitu ya. Bisa dipahami? Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa tanyakan selama proses diskusi. Tapi sebelum itu, saya akan memutarkan 2 buah video. Apakah kalian pernah mendengar sekelompok pemuda yang namanya Pandawara? Pernah. Oke, mereka ngapain sih kegiatannya biasanya? Membersihkan sampah. Oke, ya biasanya ada sungai, entah itu pantai ataupun daerah-daerah gitu. Nah, di sini saya akan memutarkan 2 berita tentang Pandawara. Nah, kira-kira nanti apa yang bisa kita petik dari berita tersebut? Silakan disimak baik-baik beritanya. Nah, ini video yang pertama terlebih dahulu. Anggota kaum berada di Provinsi Banten menjadi semakin turun. Pasalnya mana itu menjadi lokasi yang dipilih oleh Pandawara Group untuk dibersihkan karena dipenuhi dengan sampah. Pantai yang berada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten itu dipenuhi sampah yang membuat Pandawara Group bersama masyarakat
dan benar-benar membersihkan lokasi pantai itu. Bahkan, Pandawara Group menyebut pantai tersebut sebagai pantai terkotor di Indonesia. Tahunnya berjalan kami ini merupakan pantai yang ekstrim Aksi bersih-bersih pantai itu dilakukan Pandawara dengan mengajak masyarakat dan mengumumkannya di akun Instagram @Pandawara Group. Serta ratusan masyarakat ikut terjun membersihkan pantai yang kotor itu pada Senin 22 Mei 2023. Aksi bersih-bersih itu dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum dimulai, sejumlah peserta yang hadir mendapatkan sarung tangan dan respek. Tanpa komando, mereka pun mulai turun ke tepi pantai dan memasukkan sampah ke plastik. Tak butuh waktu lama, ratusan kantong sampah berhasil terkumpul di sampah ini. Permasalahannya nasional, isu nasional. Ini masalah sampah. Kalau sampah laut itu kan dari berapapun, dari berbagai penjuru yang masuk, jadi bisa dilihat kualitas sampahnya dari sama kuantitas sampahnya. Jadi saya langsung bareng dengan Pak Gubernur untuk mengatasi permasalahan ini. Ada kewenangan yang juga dipegang oleh Pemprov Banten. Aksi itu dilakukan Pandawara Group usai mendapat laporan ada pantai kotor di Banten. Setelah dicek, ternyata kondisinya benar-benar kotor. Bahkan hingga siang-siang, aksi bersih-bersih masih terus dilanjutkan dan peserta yang mengikuti aksi itu terus bertambah. Oke, itu berita yang pertama. Isi berita ini tentang apa, Mbak Lista? Coba menurut Mbak Lista itu beritanya tentang apa, Mbak? Tentang sampah-sampah yang apa? Apakah sampah bergaya atau sampah diapakan itu di video tadi? Sampah bentuk. Yang kegiatan apa yang ada di video tadi? Kegiatan pembersihkan sampah yang dilakukan oleh siapa di sana? Pandawara Group bersama masyarakat. Di mana? Di pantai Teluk Serang, Banten. Kemudian mengapa kok ada program tadi? Mengapa? Karena banyaknya sampah yang ada di tepi pantai. Bagaimana cara program itu dilakukan? Tadi awalnya gimana? Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya? Ada orang langsung bersihkan sampah di situ. Awalnya gimana? Pertama ya, menyiarkannya di mana saja? Di internet, di media sosial. Kemudian selain itu juga mengajak pemerintah Kabupaten Pandeglang tadi ya untuk bersama-sama mengajak masyarakat melakukan kegiatan bersih-bersih pantai gitu. Apakah itu hanya terjadi dalam satu hari saja untuk mewujudkan kegiatan itu? Tidak. Jadi dalam melaksanakan kegiatan yang mungkin kita kesannya bersih-bersih pantai gitu. Tetapi di belakang kegiatan itu ternyata ada banyak tahapnya. Awal mulanya dari mencari masalah gitu ya, mengamati lingkungan. Oh ternyata di Serang Banten itu ada pantai yang kotor sekali gitu ya. Pantai Teluk. Kemudian dari informasi tadi timbullah ide untuk melakukan kegiatan bersih-bersih yang memang biasa dilakukan oleh Pandawara Group di tempat tersebut. Nah, untuk mewujudkan itu mereka butuh bantuan siapa saja? Butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan pemerintah Kabupaten Pandeglang tadi, sehingga terwujudlah kegiatan bersih-bersih tadi. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu, dari video tadi itu sampah laut itu kan sebenarnya bukan hanya dari satu tempat ya. Sampah laut itu asalnya bisa dari berbagai tempat, karena laut itu kan muar ujung ya, dia tuh ujung, sehingga sampahnya sangat bervariasi. Nah, berita yang kedua, dan oke, berita yang kedua ini agak kontras. Bersih. Yes, lagi konser. Pantai di SKW, lagi konser. Jadi
Pantai Teluk itu kan dibersihkan tahun 2023. Nah, ini adalah berita terbaru di tahun 2024. Baru 1 hari kemarin saya lihat di YouTube-nya. Saya ulangi lagi ya. Oke, ini adalah berita yang kedua, ini berita yang lagi hangat-hangatnya. Apa sih isi beritanya? Ada yang bisa menjelaskan sama saya? Apa isi berita yang di video kedua tadi? Pantai yang dulu dibersihkan, Kembali kotor. kondisinya bagaimana sekarang? Kembali kotor. Itu terjadinya berita ini baru ya, berarti April ini baru. Kalau misalkan kalian cari beritanya di internet juga akan banyak muncul berita terbaru. Dibersihkan Mei 2023, ternyata sekarang sudah kembali kotor. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Mengapa? Mengapa kotor lagi? Padahal sudah dibersihkan. Karena terbawa arus. Apa yang terbawa arus? Sampahnya. Ya, ada sampah yang terbawa arus. Asal sampahnya kira-kira dari mana? Ya, dari banyak tempat. Mengapa? Karena yang namanya laut itu kan dia itu ibaratnya sungai itu nanti ujungnya ke laut. Artinya apa? Artinya dalam wilayah bumi kita itu semuanya saling berkesinambungan. Oke, bersih-bersih memang bisa membersihkan pantainya, tetapi itu sifatnya sementara. Hal itu menandakan apa? Bahwa ketika kita membuat program, ketika kalian nanti membuat sebuah ide atau gagasan, semuanya itu memang harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Program bersih-bersih bagus, tetapi untuk menjaga keberlangsungan pantai itu agar tetap bersih, tidak diperlukan dukungan dari banyak pihak dan diperlukan dari dukungan kegiatan yang lain. Karena apa? Ketika bersih-bersih selesai ya sudah. Ternyata datang lagi. Apakah bersih-bersih akan menjadi solusi yang paling tepat? Tidak. Butuh sesuatu yang berkesinambungan, yang berkelanjutan sehingga pantainya jadi tetap bersih. Nah, yang nanti saya harapkan dari program kalian silahkan tuangkan ide apapun, meskipun kesannya mustahil ya, tidak dibataskan ya, tidak ada batasan, silahkan berimajinasi, silahkan kalian menuangkan ide apapun, sekreatif apapun di dalam LK itu, lah nanti kalian bisa menceritakan tentang ide yang sudah kalian buat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Lah nanti ide yang sudah kalian ciptakan, kalian bisa menuangkannya di dalam poster. Ya, poster ide kalian yang sudah dituangkan dalam LK yang tadi saya sampaikan. Sampai di sini yang mau tanyakan? Nanti yang akan dinilai dalam kegiatan penyusunan ini tentu saja adalah dari kelengkapan LK yang sudah kalian isi, kemudian originalitas gagasan, idenya itu original, kemudian menarik dan jelas, mudah dipahami.
Kemudian yang penilaian yang ketiga nanti adalah dari kemenarikan kalian ketika mempresentasikan gagasan yang sudah kalian tetapkan. Jadi nanti ide itu juga dipresentasikan di kelas supaya teman-teman yang lain tahu ide apa sih yang sudah kalian bawa. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Jika tidak ada, silakan berkelompok ya. Sudah dalam kelompoknya, silakan mulai susun ide atau gagasannya. Bisa dipahami? Ya, silakan ya. Masing-masing orang boleh menyiapkan idenya masing-masing, tuangkan di dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Oke, silahkan. Oke. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk angkat tangan. Ini kan gue yang dikerjakan. Ya, itu betul. Semuanya. Ya, sampai belakang. Presentasinya apa? Presentasinya minggu depan. Ini iya tuh. Apa? Ini nanti ditambahkan nanti juga nggak masalah. Tapi kalau kalian sudah dapat gambaran, boleh. Yang penting yang di sini dulu ya. Nanti ini sebenarnya kan kita sudah mendapatkan gambaran permasalahannya kemarin kan. Apa sih masalah di sekolah kita yang kalian tangkap? Banyak sampah, yang pengelolaannya belum bagus betul ya. Jadi kita masih sebatas membuang sampah. Gitu, memindahkan tok gitu. Barangkali kalian punya ide menarik, gimana ya caranya ya? Boleh ide apapun, jadi tidak ada batasan ya. Walaupun mungkin kalian masak buah, apakah bisa? Gak masalah, karena di sini yang saya lihat itu adalah gagasan ya, gitu. Originalitas gagasan, idenya, yang saya lihat itu idenya. Sama nanti idenya tuh gimana? Jelas nggak ide kalian? Gitu. Kemudian lengkap nggak ininya? Oke. Silakan didiskusikan di waktu ini, silakan manfaatkan dengan baik. Ya. Ini disiplinan memang gitu. Hah? Disiplinan? Lah, pencemaran lingkungan ada kaitannya sama disiplin nggak? Paling kamu tanyanya bagaimana? Tentang lingkungan Oh, jadi kalian kurang jelas menyampaikannya. Berarti harusnya tuh ya permasalahan yang kemarin yang saya sampaikan kan pencemaran lingkungan gitu. Iya lah, berarti kalau kayak gini berarti buat apa ya? Buat belajar sama-sama ya. Nanti ketika kalian melakukan pertanyaan, kan bisa jadi narasumbernya mungkin tidak paham dengan apa yang kalian tanyakan. Jadi kalau misalkan kalian nanti merasa bukan ini yang saya maksud, kalian perjelas lagi gitu untuk pelajaran berikutnya. Kalau sekarang nggak apa-apa, ini jadikan pelajaran. Inti dari permasalahan di sekolah kita apa menurut kalian? Tentang pencemaran. Ya, apa pencemaran lingkungan? Ya, sampah misalkan atau apa. Nanti kalian bisa tambahkan foto-foto ya di posternya kalian nanti. Jangan foto sampah atau mungkin kemarin ada foto wawancara juga silahkan ditambahkan. Ya. Kalau sekarang nggak masalah, cuma untuk pelajaran aja berarti. Di sini pelajaran yang bisa kalian ambil apa? Oh, ternyata ketika saya melakukan wawancara, saya harus benar-benar menyampaikan tujuan saya dengan jelas, menyampaikan pertanyaannya saya dengan jelas. Kalau sekarang nggak apa-apa, ya, karena kalian sudah berproses. Oke, ya sama-sama. Oke, sudah ada ide di sini. Ini Apa? Ini permasalahan Pencemaran. kayak sampah. Ya, kayak sampah atau mungkin kalian menemukan yang lain misalkan juga boleh. Nah, ada ide nggak? Udah misalkan kita fokuskan sampah di sini kan. Sampah di sini menurut kalian pengelolaannya sudah bagus belum? Belum. Nah, itu kan permasalahan ya. Nah, dari permasalahan itu kalian punya ide nggak? Kira-kira biar masalah sekolah kita itu bisa selesai. Caranya gimana? Gitu. Apa sih sebabnya gitu kan? Kemarin sudah tanya-tanya kan? Sudah dapat kan sebabnya apa? Kalian bisa berangkat dari situ. Bentuk kegiatannya juga bisa macam-macam, yang nggak harus kegiatan. Misalkan kalian mau mengusulkan produk juga boleh, Bu. Misalkan apa ya? Kadang tuh ada yang pernah bikin ide itu sedotan yang bisa itu loh, hancur, yang bisa dimakan. Nah, sedotan yang bisa dimakan. Atau mungkin kalian mau berinovasi apa? Karena kebanyakan kan sampah jajan kan, bungkus plastik jajan kan. Nah, gimana tuh biar nggak banyak? Gitu. Silahkan didiskusikan.
Itu kan jangan jajan itu kan kenapa? Menutup kantin. Oke, misalkan jangan jajan. Apakah dengan jangan jajan kira-kira dampak ke yang lainnya apa? Hah? Bawa bekal, oke boleh misalkan bawa bekal, oke, bawa minuman, boleh silakan. Yang penting itu ketika kalian misalkan mengajukan ide, oh jangan jajan di rumah, gitu ya. Tapi kita juga harus memikirkan ya. Oh ternyata bisa bawa bekal, oh ternyata bisa bawa botol minum sendiri. Tapi kita juga nanti melihat ke lingkungan. Nanti gimana ya? Kan di sini juga ada pedagang-pedagang yang apa? Ibaratnya mata pencahariannya sebagai dagang, atau mungkin ada kantin tadi tutup kantin gitu kan, padahal kantin sendiri itu kan ada biaya sewanya juga kan. Nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Nggak apa-apa sih kalau kalian punya ide, gimana ya caranya ya biar misalkan menutup kantin, oh ternyata menutup kantin itu kurang tepat misalkan. Oke, gimana ya caranya ya? Nah itu yang didiskusikan. Nah itu yang saya harapkan dari diskusi kelompok ini gitu ya. Nanti ya berarti karena 15 menit nanti selesai 9:50 nanti ingatkan saya kalau misalkan sudah 9:50 misalkan saya masih ngomong terus, ingatkan ya 9:50 gitu ya. Jadi diskusikan, ada bayangan nggak? Silahkan diskusikan ya. Misalkan tadi kan itu apa didiskusikan tadi, idenya dari Raffi ada tuh menutup kantin saja Bu, ya boleh, tetapi harus dipikirkan juga menutup kantin itu nggak bisa kita serta-merta menutup kantin. Dan nanti kalau anak-anak kelaparan gimana? Nah nanti ibu-ibu yang di kantin pergi kemana dan sebagainya, itu banyak yang dipikirkan. Itu yang silakan didiskusikan gitu ya. Nanti detail programnya tuh ditaruh di sini ya, detailnya ditulis gimana. Misalkan prokernya adalah say no to kantin misalkan ya, katakan menutup kantin sih ya, misalkan menutup kantin gitu ya, menutup kantin sekolah, atau program membawa bekal dari rumah misalkan kayak gitu, atau apa kayak gitu, terserah kalian ya. Itu sedikit ya, itu bagus ya Raffi, beranikan lagi, sudah bagus mengeluarkan ide. Dan dalam kelompok itu kalau diskusi tidak harus sepakat dengan teman yang lain ya, tetapi kita nanti menemukan satu titik temu yang semuanya itu sepakat gitu loh, yang semuanya merasa itu bagus. Tapi kalau ide beda-beda boleh tuh ya. Oke, silakan didiskusikan. Sudah ada ide? Belum. Apa misalkan menurut kalian kan di sini kan sampah apa tuh? Yang apa yang bisa kalian lakukan, idenya tuh apa biar sampah di sekolah kita enggak numpuk. Oh tadi itu Iqbal enggak. Memang apa sih? Masih ada rambutnya, kotakku kalau nggak ada rambutnya. Kalau turun kewes lu. Nanti juga tumbuh lagi Sudah ada ide? Silakan didiskusikan ya. Jadi kalau misalnya program ini kalian, apalagi nih yang OSIS ya. OSIS itu kan apa bergelut dengan program kan. Misalkan nanti mau Agustusan, apa ya lombanya ya yang biar menarik misalkan. Nah kalau mau ya, itu semua seperti itu ya. Jadi silakan didiskusikan. Oke, sudah ada ide apa masalahnya kalian angkat? Permasalahannya buang sampah biar sudah ada ide kelompok ini mau bikin apa? Jadi ya kreatif mungkin bahkan meskipun kalian merasa itu tidak mungkin, tapi kalian bisa memikirkan, oh misalkan melaksanakan program A atau membuat produk apa, butuh apa ya, kira-kira nanti siapa yang bakal jadi target ya, kira-kira nanti pelaksanaannya gimana ya.
Gimana? Sudah ada permasalahan? Apa yang ingin kalian fokuskan permasalahannya? Apa permasalahan di sekolah kita? Pencemarannya itu terkait apa? Terkait apa? Terkait apa permasalahan di kelas kalian? Di sekolah, pencemaran lingkungannya tuh yang paling mencolok menurut kalian itu apa sih? Sampah di kolong meja. Kolong meja, itu permasalahan juga. Kira-kira gimana ya kalian merancang strategi biar anak-anak itu nggak buang lagi sampah di kolong meja? Itu juga sebuah ide loh. Itu permasalahan juga ya. Kan masih banyak ya, padahal tong sampahnya di depan. Tetapi ternyata masih banyak yang suka buang sampah di kolong meja. Itu permasalahan. Meskipun kelihatannya masa kayak gitu permasalahan sederhana, itu sederhana. Tetapi bisa jadi itu ada ide yang menarik gimana ya biar teman-teman tuh nggak buang sampahnya di kolong meja, caranya gimana, siapa targetnya, butuh bantuan siapa saja, nanti butuh apa, pikirkan ya. Baik anak-anak, saya pergi dulu. Ini apa sih? Kulkas. Hah? Tapi lemnya, Oh, lemnya pakai lem apa? Tapi kayak gini nggak ganjel, nggak kasih pegang ganjel, nggak nyaman. Oh, tapi bukan pasangan case-nya kan? Yang anu sendiri. Apa kamu nempel sendiri atau memang dari case-nya? emang dari case-nya. Walah. Biasanya unyu. Cewek banget sih ya, kalau yang unyu gitu. Gitu contohnya ya. Mau ngambil permasalahan tadi juga boleh, itu menarik loh. Menarik. Tinggal nanti kalian idenya gimana ya. Teman-temanku ini yang begitu rajin buang sampah di kolong meja. Oke. Nih kelompok ini yang difokuskan apa? Permasalahannya yang difokuskan apa? Pencemaran sampah organik non-organik. Oh, ya boleh. Ya, Ini apa? maksudnya gimana program? Mengapa ini penting menurut kamu kan? Mengajak warga sekolah untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ini programnya. Nanti coba kasih nama ya. Programnya apa? Ya, kan ini kepanjangan kalau jadi judul program. Ya, kayaknya judulnya tulis di sini yang menarik gitu. Judulnya terus di sini, Bu. Ya judulnya, judul programnya sama di depan sini. Nah, menurut kalian kenapa mengajak ini tuh penting? Pikirnya begitu. Apa ya permasalahannya ya? Oh, permasalahan ini penyebabnya apa? Oh ya, apa ya yang kira-kira bisa ini bisa diselesaikan dengan cara mengajak warga sekolah untuk apakah hanya cukup dengan mengajak saja gitu misalkan mau mengajak kan berarti kampanye ya, campaign, kayak misalkan mengajak memilih itu kan juga campaign ya. Jadi kampanye mengapa ini penting gitu. Apakah ini mengajak atau mungkin apa sih dalam sekolah yang berirama, teman namanya yang berirama. Karena program itu dapat mewujudkan misalkan Irama. ya Cuma namanya doang yang berirama. iya kayak gitu ya, jadi tidak ada salah benar ya, karena itu kan ide kalian, gagasan kalian. Makanya saya nilai itu bukan apakah idenya salah atau enggak, tapi menarik atau enggak, original dari kalian atau enggak, idenya nggak nyontek idenya ke kelompok lain gitu. Kemudian Ini apa sih yang kelompok haruskan dari ya misalkan kamu dengan mengajak kegiatan ini akan sampai mengadakan acara bersih-bersihnya apa enggak? Iya. Kalau mengadakan bersih-bersihnya berarti judulnya ya jangan hanya mengajak, tapi misalkan bersih apa gitulah. Misalkan apa ya? Nanti kalau yang saya ngasih nama bukan dari kalian dong. Karena tiga kalau masih bingung namanya sekarang ya masih bisa dipikirkan selama 1 minggu. Yang mana? Yang ini berarti dituliskan rincian programnya, misalkan produk ya. Kalian produk apa program?
Program aja. Program tuh ya kayak misalkan Jumat Sehat itu program. Produknya misalkan membuat tas dari plastik kayak gitu. Oh ya, program. Produk. Namanya sih gak beres. Ya. Berarti kan produk kreasi sampah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Ya bisa, ini judulnya. Ya walaupun ini agak panjang ya judulnya, tapi ya nggak apa-apa wis. Nah hasilnya apa? Nah misalkan mau bikin produk ya kalian gambarkan nanti gambarnya tuh gimana. Oh, digambar aja Bu kalau Iya kalau produk digambar, tapi kalau program dijelaskan rinciannya. Mau program atau produk? Oke, mohon perhatian semuanya. Halo. Hai. Halo. Ya selamat pagi. Pagi luar. Ya tepuk sapu. Ya masih belum. Tepuk sapu. Dan topinya, galang topinya. Ya. Taruh. Oke. Tepuk sapu. Oke. Oke, di akhir sesi ini saya ingin tahu progres setiap kelompok. Jadi belum selesai tidak masalah karena nanti untuk proses pembuatannya presentasinya hari Rabu ya. Oke, hari apa? Rabu. Jadi hari Rabu itu saya harap sudah dalam bentuk poster. Boleh? Ya, jangan ditutup dulu ya. Ini belum ditutup ya. Oke. Ya, nanti poster yang akan kalian buat itu berbentuk pakai kertas asturo. Boleh digambar, boleh pakai printiran, ditulis, ditempel-tempelkan juga boleh. Silakan sekreativitas mungkin. Nah, tapi saya mau tanya perkembangan masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, idenya tentang apa? Ide programnya atau produknya tentang apa? Ya. Ide dari kelompok kalian? Halo. Yang di judul. Oh, judul. Ya. Oke, judulnya adalah lingkungan bersih terhindar dari sampah. Itu kelompok 1. Berarti programnya berupa apa? Berupa bersih atau berupa apa? Sosialisasi, kampanye ya. Oke, berarti campaign ya, produknya campaign. Berarti nanti pakai poster atau pakai apa? Kampanyenya rencananya poster media sosial atau apa? Rencananya. Seperti itu atau bagaimana? Atau mau melakukan bersih-bersihnya atau hanya sekedar membuat ajakan-ajakan. Oke, berarti nanti silakan tuangkan ke dalam media presentasi kalian ya. Oke, kelompok 2, idenya kalian tentang apa? Yang lain perhatikan ya. Tentang apa idenya? Apa? Bisa tenang untuk memperhatikan penampilan yang lain. Oke, silakan kelompok 3, idenya tentang apa? Oke, ini idenya gotong royong. Oke. Kelompok 4, idenya membuat membuat plastik bekas jadi barang yang unik. Oke, lanjutkan. Kelompok 5 ya gagasannya yaitu tentang mengadakan dan mengajak warga sekolah untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Berarti mengadakan ya kegiatan kebersihan ya, mirip-mirip sama yang tadi gotong royong ya. Tapi bisa jadi tiap kelompok punya ide yang berbeda gitu meskipun temanya sama. Oke, yang terakhir kelompok 6. Oke, berarti daur ulang sampah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Oke, halo. Ketika kalian menyusun program, apa yang menjadi tantangan terbesar? Berpikir. Apakah selama ini kalian pernah memikirkan hal yang tadi dipikirkan? Ada yang pernah, ada yang belum pernah berpikir. Nah, saya percaya kalian pasti setidaknya pernah berpikir, apalagi mungkin ketika mengeluh, ya Allah, sekolah saya kok kotor banget kayak gitu ya, misalkan ya, paling tidak minimal pernah mengeluh ya.
Sehingga harapannya, halo, ketika kalian mulai terbiasa berpikir, nantinya apa? Karena ketika kalian sekolah itu yang diharapkan bukan hanya sekedar pintar, bukan hanya sekedar nilainya 100, tetapi kalian ujungnya itu bakal terjun ke masyarakat. Kalian bakal hidup di masyarakat. Yang mana ketika hidup di masyarakat tentu akan ada banyak kegiatan bersama dengan warga atau mungkin dengan pekerjaan kalian, dan harapannya ketika kalian lulus dari SMP Negeri 3 Belik itu bisa berbaur dengan masyarakat. Nah, menurut kalian dari penyusunan program yang sudah direncanakan itu dampak apa yang akan kalian harapkan, dampaknya ya, dampaknya apa yang ingin kalian wujudkan lewat program-program tadi? Sekolah menjadi untuk KBM. Sekolah menjadi nyaman untuk KBM. Oke, ada lagi selain itu? Terima kasih Keisha. Sudah ada apa lagi yang ingin kalian dapatkan dari program yang sudah disusun? Selain nyaman untuk KBM, apa lagi? Apakah hanya itu? Ya, banyak ya. Karena seperti yang tadi kalian ada di berita di sampah laut yang tadi, bahwa sampah laut itu asalnya bukan hanya dari laut itu sendiri, tetapi dari berbagai sumber. Setidaknya ketika kita melakukan sebuah hal kecil di sekolah sendiri, minimal mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena satu tindakan kecil yang kita lakukan itu akan memberikan dampak ke banyak hal. Seperti sampah plastik ya, seperti plastik yang awalnya diciptakan karena untuk menyelamatkan bumi, ternyata malah akhirnya jadi permasalahan. Dan sekarang malah banyak yang mengatakan say no to plastik. Itu kan sebuah hal yang saling ibaratnya saling berkaitan gitu ya. Nah, harapannya nanti kalian bisa memahami sama-sama bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan itu akan memberikan dampak ke banyak hal, mulai dari ke diri kita sendiri, ke lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, bahkan sampai ke seluruh bumi kita. Maka harapannya ketika nanti kalian bertindak nih, pas istirahat nanti, tolong ketika jajan minimal jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, maksimalnya itu mulai mengurangi penggunaan sampah plastik. Dengan cara apa? Dengan cara membawa kotak makan sendiri, membawa botol minum sendiri. Jadi meskipun terkesannya repot, tapi tanpa kalian sadari kalian sudah membantu untuk kelestarian bumi kita. Senang nggak kalau buminya indah? Senang. Nah, tapi apakah bisa terwujud begitu saja? Tidak, itu butuh usaha kita bersama. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya, hari kapan presentasinya? Rabu minggu depan, waktunya masih ada 1 minggu, jadi silakan disiapkan baik-baik. Dan usahakan semuanya bisa latihan berbicara ya. Itu saja untuk hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.